Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sirayu, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 279B dari SD Negeri Rojopolo 6, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, akan mempersembahkan video desiminasi budaya positif yang sudah saya lakukan di SD Negeri Rojopolo 6, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru peserta desiminasi, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman cahaya Islami. Sebelum acara desiminasi ini dilaksanakan, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi, yang kelima refleksi dan penutup. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SDN Rojopolo 06 kepada yang terhormat Bapak Budi Santoso, kami persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Guru beserta desiminasi yang saya hormati, pertama-tama marilah kita selalu membacakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, terutama yang nikmat sehat. Bapak Ibu beserta desiminasi, pada hari ini Bu Reni Sirayu akan memaparkan yaitu desiminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang didapat ilmu
guru itu memang katanya 3M ya. Murid dan murid. Mudah-mudahan sampai di akhir nanti bisa mengikuti semuanya lancar ya Bu Reni ya. Itu. Dan nantinya bisa betul-betul untuk ada perubahan ke anak-anak didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan desiminasi budaya positif oleh Ibu Reni Sirayu SPDSD. Kami persilakan. Terima kasih untuk Bapak Puji atas nasihat yang diberikan, akan saya lakukan nanti ke depannya kepada anak-anak. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang saat ini hadir di diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan hari ini untuk berbagi ilmu apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Berikutnya Pak Iksan. Nah, kesepakatan bersama kita yaitu kita sudah tepat waktu tadi, kemudian fokus, ciptakan ruang aman dan happy dengan perasaan yang bahagia. Ice breaking dulu Pak Iksan. Ice breaking Bapak Ibu dimohon balik berdiri, kita ice breaking dulu supaya tidak tegang, tidak takut. Tepuk semangat ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. So, aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Ya, terima kasih. Diseminasi budaya positif. Nah, ada pertanyaan semantik Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini Bapak Ibu jawab setuju atau tidak? Ya, ada yang tidak. Kemudian yang lainnya? Tidak. Ya, ada yang setuju. Ya. Yang kedua nanti berikutnya ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Lanjut, yang nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Baik, kita lihat jawabannya. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ternyata jawabannya tidak Bapak Ibu ya. Nanti akan saya paparkan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu juga jawabannya tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jawabannya juga tidak, belum tentu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud jika konsep-konsep inti sudah dipahami dan diterapkan, seperti perubahan paradigma belajar, kemudian
Kemudian penerapan disiplin positif. Yang berikutnya memahami motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia, penerapan teori kontrol guru dan segitiga restitusi, serta pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini ada coba saya minta tolong untuk dua orang guru maju ke depan, Bu Devi dengan Bu Yuli, minta tolong mempraktekkan. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Siapa yang A? Bu Yuli atau Bu Devi? Ya, Bu Devi A. Tugas Bu Devi mengepalkan salah satu tangan dan coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Nah, kemudian yang B berarti Bu Yuli ya. Bu Yuli mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangan tadi. Yuk, dipraktekkan. 1, 2, 3. Ayolah, dirayu. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Ya. Nah, itu tadi seperti sesuatu yang sangat berharga yang kita pegang tadi itu adalah tergantung kita ya Bapak Ibu, kontrol kita mau mendengar bujukan itu dari faktor eksternal atau tidak. Jadi itu kita yang dapat mengontrolnya. Berikutnya Pak Ibu. Miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ilusi guru mengontrol murid yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu ya Bapak Ibu ya. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Pengalaman saya sama seperti itu. Jadi tergantung muridnya. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, seperti tadi Bu Devi tadi dipancing dengan diberi uang baru kemudian mengontrol atau posisi kontrolnya dilepaskan ya. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu pernah yang saya alami ya Bapak Ibu di kelas itu. Anak-anak kalau tidak disuruh, nah itu tidak melakukan pekerjaannya. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau kita terus memaksa ke anak-anak, pasti anak-anak kan agak grundel gitu ya, kecewa. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ya, pasangan merespon kemudian kepada pendekatan teori kontrol. Nah, Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita jika ingin membuat suatu perubahan, berarti kita yang harus mengubah sikap. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kita ubah kerangka acuannya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Semua pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini Bapak Ibu ada dua kolom, yang di sini adalah stimulus respon, kemudian ini teori kontrol. Nah, kalau yang dulu realitas kebutuhan kita sama, pandangannya kita waktu itu seperti dulu. Nah, kalau sekarang kita harus ubah menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian kalau dulu pandangan kita semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau sekarang coba kita ubah dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ada kita memaksa juga supaya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita bisa tanyakan pendapat ke anak-anak, maunya anak bagaimana, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini pernah saya alami ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang semua perilaku pasti ada tujuannya, pasti ada sebab akibatnya juga. Nah, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sekarang hanya Anda atau Bapak Ibu atau murid yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Nah, berikutnya kalau dulu pandangannya saya bisa mengontrol orang lain. Kalau sekarang kita ubah pandangan itu menjadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dulu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kalau yang stimulus respon. Kalau dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi. Kemudian kalau dulu model berpikir menang atau kalah, kalau sekarang model berpikir menang-menang. Nah, tadi sudah paradigma baru ya Bapak Ibu. Jadi kita mengubah paradigma kita yang lama menjadi paradigma yang baru sesuai dengan teori kontrol tadi. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini mengajarkan murid menumbuhkan kesadaran diri untuk melaksanakan nilai-nilai
intrinsik atau di dalam diri murid tersebut tanpa adanya paksaan. Jadi hukuman ataupun pujian dan dapat bertanggung jawab atas perilaku. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada paksaan, pujian, jadi murid itu langsung dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward, ancaman atau hukuman. Jadi tanpa itu, jadi mereka dapat disiplin itu memang kesadaran mereka sendiri. Jadi ada motivasi intrinsik di dalam diri mereka sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Goshen 1998 mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saat ini sedang disosialisasikan oleh Kemdikbud yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita nyanyikan ya Bapak Ibu sama-sama profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa dibimbing Bu Rafika. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi Bapak Ibu ya. Sama gerakannya. Mau dibantu? Ayo dibantu terima. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, terima kasih Bu Rafika dan terima. Nah, itu tadi Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan pada peserta didik kita. Berikutnya Pak. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada 3 motivasi. Ini pasti Bapak Ibu juga mengalami itu. Kadang menghindari ketidaknyamanan. Oh, aku mau ini supaya tidak ditegur. Nah, itu sama seperti anak-anak. Nah,
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, motivasi eksternal itu termasuk menghindari ketidaknyamanan atau dari orang lain ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang masuk di dalam motivasi internal, nah ini yang harus kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak, yaitu orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, nilai-nilai mereka percaya. Nah itu tadi motivasi Bapak Ibu. Nah sekarang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Nah, konsekuensi adalah sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Jadi misal melakukan kesalahan apa pasti ada konsekuensinya. Yang ketiga yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Ya, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini Bapak Ibu ada 3 kolom mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah identitas gagal itu yaitu hukuman. Kalau identitas sukses, kita ingin anak-anak kita sukses, yaitu masuk ke dalam kolom disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Kita lihat sama-sama. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah konsekuensinya kalau kita berpikir mengenai konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusinya apa? Restitusi merupakan pilihan. Jadi kita berikan pilihan. Kemudian kalau di hukuman itu tidak nyaman untuk murid hasilnya ya. Anak tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi kadang korban bisa diabaikan, tetapi kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, kalau di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Di hukuman perilaku pasif, agresif meningkat. Nah, kemudian di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi masalah terpecahkan. Nah, kalau di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau kita memberikan hukuman, kalau muridnya tidak takut, itu tidak akan berjalan. Nah, kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di hukuman peraturannya adalah kamu harus. Kalau di konsekuensi apa peraturannya, kemudian mampukah kamu melakukannya, dan ada kata-kata terima kasih. Kalau di restitusi kita nanti menanyakan apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau di hukuman murid atau anak membenci peraturan, kalau di konsekuensi hasilnya murid anak menghormati peraturan. Yang terakhir kalau di restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini Bapak Ibu ada 3
positif ya, tergantung kita mau pilih yang mana, hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tapi kalau di sini dengan hasil yang baik itu adalah yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Ya. Berikutnya, nah keyakinan kelas Bapak Ibu memfasilitasi murid untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini juga merupakan budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian setelah ini Bapak Ibu juga bisa dilakukan untuk mengelompokkan. Misal ada yang nilai-nilai kebersihan, ada yang nilai-nilai kebajikan saling menghargai, itu dikelompokkan. Nah, setelah itu baru mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, setelah itu terakhir baru kesepakatan. Berikutnya Mbak Iksan. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya lakukan pada peserta didik saya, yaitu yang pertama kita diskusikan pada anak-anak mau apa kalian supaya di dalam kelas ini terasa nyaman. Nah, kemudian anak-anak maju, ditulis di sticky note. Nah, setelah itu baru kita bersama-sama mengelompokkan nilai kebersihan. Kadang ada yang dilarang membuang sampah, kemudian ada yang dilarang makan di dalam kelas, kemudian ada juga kemarin itu dilarang membuli teman, itu ya Bapak Ibu. Nah, itu dikelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan baru, nah ini kita tulis bersama-sama. Setelah dikelompokkan ini kemudian kita ubah dari kalimat yang tadi dilarang itu menjadi kalimat yang positif. Contohnya seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Karena anak waktu kemarin itu menulis dilarang membuang sampah, jadi diubah ke dalam kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan kelas. Kemudian dilarang makan di dalam kelas, diubah ke dalam kalimat positif, makan di luar kelas. Kemudian kan ada anak dilarang merusak meja, kursi yang ada di dalam kelas, karena memang ada beberapa anak itu suka itu Bapak Ibu apa ya? Iya, coret-coret, kemudian pakai penggaris itu dicungkil-cungkil gitu misalnya. Nah, itu jadi ada. Nah, kemudian diubah ke dalam kalimat positif, yaitu rasa memiliki. Jadi kemarin saya terangkan kalau kalian punya rasa memiliki, mau memiliki barang ini, berarti itu kan seperti milikmu sendiri, berarti kamu menjaga itu. Nah, itu. Nah, akhirnya menghasilkan beberapa keyakinan kelas. Kemudian kita buat kesepakatan dan berjanji berkomitmen melakukan ini. Lanjut Pak Eka. Nah, sebelum ini kita speaking dulu Bapak Ibu. Tepuk, fokus, mendengar, melihat, fokus gitu. Maaf Bapak Ibu, ngeblank. Ayo dipimpin Bu Lima. Sepertinya Bu Lima ini hanya itu, iya hanya speaking, tepuk-tepuk. Mengingat. Gerakannya kalau tidak salah seperti ini. Tepuk, fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, gitu aja. Ya. Tapi dengan suara yang lantang. Oke. 1, 2, 3. Tepuk, fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya tepuk tangan. Pertanyaan pemantik yang berikutnya.
melakukan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan? Nah, saya minta tolong bantuan dari salah satu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu menjadi Ibu Ambar? Lima lagi ya. Kan Mas juga lima ngajak kerja juga kan? Ya, ayo 5. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menanggapi pertanyaan tematik. Jika saya sebagai Ibu Ambar, kebetulan saya juga wali kelas 2A. Jika ada siswa saya yang memiliki trouble ya di kelasnya itu Doni meminta bekal dengan paksa kepada teman-temannya, apa yang saya lakukan? Di sini kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar pulang, ya, tapi kita juga punya peran banyak. Yang pertama sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai orang tua, sebagai teman, bahkan sebagai psikolog di sini. Jadi di waktu kuliah dulu saya ingat itu belajar tentang karakter anak dan lain sebagainya. Kalau menanggapi masalah seperti ini kita harus analisis dulu masalah yang dihadapi anak yang pembuat masalah ini. Ya, saya sebut pembuat masalah ya. Ini kita analisis dulu apa sih? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya. Apa latar-latar keluarga atau memang karakternya seperti itu, atau memang dia punya kelemahan di bidang ekonomi atau perhatiannya kurang baik di sekolah maupun di rumah, sehingga Doni melakukan permintaan bekal, meminta ke teman-teman yang lain. Jika sudah melakukan analisis melalui wawancara dari teman-teman sekelasnya atau teman yang dekat dengan rumahnya atau barangkali kita memanggil orang tuanya. Kalau sudah melakukan analisis seperti itu, kita akan tahu apa sih penyebab dari masalah yang dihadapi Doni sehingga berdampak pada di kehidupan di sekolah. Setelah melakukan interogasi ya, analisis ini kita tahu penyebabnya tidak ada orang tua di rumah, orang tuanya bekerja. Oh, di rumah ekonominya lemah, sedangkan untuk makanan berhemat, misalkan seperti itu. Oh, keluarganya atau bapaknya ekonominya, pendapatnya sedikit, uang sakunya juga sedikit, barang ada juga yang tidak punya uang saku, bahkan Rp1.000 pun itu tidak ada, sehingga mendorong anak untuk melakukan kegiatan meminta secara paksa kepada temannya. Anak itu apalagi anak kecil, kita tahu, waduh gorengan, anaknya bawa bekal nasi, bawa bekal ayam goreng, bawa bekal telur dadar. Pasti kebutuhannya kita di rumah tak sarapan, tidak punya uang saku, ya pasti lapar ya. Ya, dasar itu lapar. Kita kalau lapar lihat cilok aja sudah ngiler ya. Apalagi lihat yang ayam goreng, tempe goreng, yang anget-anget ya. Mungkin anak juga seperti itu. Jadi memaksa dia ya dengan tekad dan keterpaksaan sehingga meminta bekal pada temannya secara paksa. Dari sini masalah sudah selesai, kita harus sebagai guru ya restitusi tadi itu kita harus mencari
solusi secara bersama. Kita nasihati dulu sebentar sama anaknya. Yang kedua, kita minta bantuan kepada teman lain. Juga kita menimbulkan rasa kepedulian, kerukunan antar teman. Ya. Atau kita sebagai orang tua di sekolah menyiapkan sarapan, itu bisa juga. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak dari awal kita lihat dulu sampai dari solusi yang kita dapat. Terima kasih. Jawabannya Bu Ima sangat luar biasa sekali ya. Ya benar Bapak Ibu, itu tadi Bu Ima sudah memberitahukan kepada kita, memaparkan bahwa menganalisis apa kebutuhan anak tersebut ya, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya Mbak Isana, kebutuhan dasar manusia yang tadi berkaitan dengan siapa tadi? Doni ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah tadi Doni kan diceritakan juga lapar gitu kan ya, sama Bu Ima tadi. Ternyata alasannya lapar, akhirnya dia melakukan hal seperti itu. Nah itu merupakan kebutuhan dasar untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang dilakukan dalam rangka agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Nah, itu tadi. Nah, beberapa macam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup ya. Tadi yang dilakukan Doni memang kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Nah, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga penguasaan, harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, terakhir yaitu manajer. Nah, 5 posisi kontrol: motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol diri. Menghindari hukuman, penghukum atau pembuat rasa bersalah itu termasuk di dalam kelompok menghindari hukuman. Kemudian mengharapkan motivasi, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, itu termasuk posisi kontrol teman, pemantau. Kemudian motivasi, menghargai diri sendiri, posisi kontrolnya yaitu manajer. Nah, yang dilakukan guru biasanya kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kadang menyindir peserta didiknya. Nah, kalau misal guru itu di posisi pembuat rasa bersalah, yaitu berceramah, kemudian mengatakan seharusnya atau kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Misalnya seperti itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Berikutnya, jika kita posisi kontrolnya sebagai teman, nah kita itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau posisi kita pemantau, menghitung dan mengukur. Jika kita manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya, jika guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu berarti posisinya penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, gurunya berkata kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali.
mengatakannya ibu stres ke Bapak Ibu ya. Kemudian jika menjadi seorang teman, ayolah lakukan demi ibu. Atau masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu kata-katanya. Kalau sebagai pemantau pasti Bapak Ibu akan berkata apa peraturannya. Nah, kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, kalau kita sebagai penghukum itu, peserta didik itu pasti memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, kadang juga anak-anak bisa berbohong. Nah, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, hasilnya kepada peserta didik itu kadang mereka menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau kita sebagai teman, itu posisi muridnya itu nanti ketergantungan kepada kita. Kalau sebagai pemantau, hasilnya yaitu peserta didik menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, ya mungkin tidak. Nah, kalau kita sebagai manajer, hasilnya peserta didik itu menjadi pribadi yang kuat, atau menguatkan pribadi peserta didik. Sekarang kaitan dengan dunia yang berkualitas. Kalau kita sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jika sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jika sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kemudian murid berkata, jadi kalau kita di posisi kontrol penghukum, muridnya itu pasti berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita di posisi kontrol pembuat rasa bersalah, muridnya nanti bilang, maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Di pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Di manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Posisi kontrol penghukum, dampak pada muridnya. Kalau sebagai penghukum, murid itu pasti mengulangi kesalahan lagi, diulangi terus. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, muridnya jadi rendah diri. Kalau sebagai teman, muridnya lemah, tidak mandiri atau tergantung. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama 5 contoh penerapan posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosselin dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu
murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Bapak Ibu, tadi adalah contoh-contoh dari 5 posisi kontrol ya. Nah, posisi yang terbaik tadi Bapak Ibu dikatakan bahwa kita harus sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Tadi sudah dilakukan juga ya bersama Bu Ima tadi kepada muridnya yang Doni itu solusinya Bu Ima sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer juga dan mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, mari kita introspeksi diri Bapak Ibu. Posisi kontrol mana yang selama ini Bapak Ibu lakukan kepada peserta didik? Bapak Ibu bisa tuliskan di sticky note ini kemudian ditempelkan di depan. Ya, yang biasanya Bapak Ibu lakukan. Kalau saya hampir semua sudah. Oh sudah. Silakan Bapak Ibu tempel di sini. Sudah Bapak Ibu silakan maju ke depan. Kalau belakang tuh Kak dibeda-bedani. Kak Isa. Oh iya. Ya Bapak Ibu, ini refleksi dari Bapak Ibu ada yang sebagai manajer dan sebagai teman, membuat rasa bersalah dan sebagai teman, kemudian ini pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ini teman penghukum, teman manajer, pembuat rasa bersalah dan manajer. Nah, dengan 5 posisi kontrol yang kita ketahui bahwa berarti kita harus diusahakan menjadi sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Lanjut Pak Isa. Nah, mengenai segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer dalam menangani suatu kasus dengan menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari ini ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan sehingga menghasilkan siswa yang mandiri, bernalar kritis dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, apa yang kita lakukan di dalam menstabilkan identitas ketika menghadapi peserta didik kita, kita dapat mengatakan anak-anak berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan
lakukan kepada peserta didik kita untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilakunya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, apa saja pertanyaan yang dapat kita ajukan ketika kita memvalidasi tindakan murid kita yang salah? Yang pertama yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, yang berikutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, apa saja pertanyaan yang dapat kita utarakan kepada peserta didik kita, yaitu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, atau kamu ingin jadi anak seperti apa, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh video mengenai restitusi, bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Mari kita saksikan bersama-sama. Tidak memiliki gambar lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu mengenai contoh video segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Nah, games pemahaman Bapak Ibu kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak
para guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian diseminasi budaya positif yang dapat saya bagikan ilmunya kepada Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mengikutinya dari awal perkenalan lahir dengan baik, dan Bapak Ibu saya minta refleksi dari Bapak Ibu mengenai budaya positif tadi yang sudah saya berikan. Mungkin dari Bu Dahayu. Terima kasih Bu Reni untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi refleksi desimasi yang dilaksanakan oleh Bu Reni pada hari ini, pertama-tama saya berterima kasih kepada Bu Reni karena telah mengundang kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif hari ini, di mana Bu Reni berbagi ilmu yang didapat dari program Guru Penggerak. Terima kasih banyak Bu Reni karena ilmu ini sangat bermanfaat bagi kami untuk menunjang pembelajaran pada yang kita lakukan pada berikutnya. Kemudian ada beberapa tadi yang Bu Reni sampaikan yang saya tangkap. Yang pertama tadi bahwa semua perlakuan atau kegiatan itu yang dilakukan oleh anak-anak itu mempunyai tujuannya masing-masing. Dan kemudian tadi ada 5 posisi guru, di mana yang pertama adalah sebagai pembuku, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, dan yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di mana 5 posisi kontrol tadi itu mempunyai dampaknya masing-masing. Dan yang paling ideal tadi disampaikan adalah kita harus sebagai manajer, karena dampaknya adalah yang paling baik, yang paling positif untuk peserta didik atau siswa kita. Dan yang terakhir tadi adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini mempunyai 3 sisi. Dan yang pertama tadi adalah sisi menstabilitas, apa tadi beri? Yang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua sisi validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, beberapa info tadi itu sangat bermanfaat bagi kami untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Itu kita sebagai guru dapat menambah wawasan. Terima kasih Bu Reni, saya ucapkan sekali lagi ilmu yang kami dapat sangat bermanfaat dan semoga dapat menunjang untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dahayu, Bu Mun. Terima kasih kepada Bu Reni tentang ilmunya bagaimana dalam penerapan budaya positif di sekolah, di mana kita itu harus kita lakukan di dalam satu kelas yang kecil dulu. Selama ini mungkin kita melaksanakan satu budaya yang masih ada yang namanya kekerasan dan lain sebagainya. Itu saja rekomendasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mun. Yang terakhir Bu Devi, minta tolong untuk refleksi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dari kegiatan hari ini, saya menjadi tahu ternyata kontrol saya selama di dalam kelas itu salah. Di waktu saya melihat video ini, ternyata saya berada di posisi pembuat rasa bersalah selama ini. Saya sering bilang begini kepada murid saya jika murid
di dalam kelas sedang ramai atau sedang bertengkar, sering sekali saya mengatakan, "Nah, jangan seperti itu, masa tiap hari Bu Guru harus marah? Bu Guru lo jauh dari Jember, niatnya ini ngajar, nyampe sini Bu Guru malah marah." Jadi yang saya rasakan ternyata di dalam video tersebut saya membuat peserta didik saya juga merasa bersalah. Jadi setelah saya melihat video ini, jadi saya menjadi lebih tahu ternyata kontrol yang saya selalu lakukan itu salah. Yang harus saya perbaharui yaitu bagaimana saya menjadi seorang kontrol, yaitu manajerial. Jadi itu untuk nantinya saya akan merubah cara kontrol saya kepada peserta didik sebagaimana yang sudah diberikan untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksi yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan kita implementasikan pada peserta didik kita. Terima kasih ketika refleksi tadi dan juga untuk pemaparan dari Ibu Reni yang sangat sangat sekali, sehingga kita sudah memiliki bayangan-bayangan untuk melaksanakan kelas kita. Sebelum acara ini kita tutup, supaya pelaksanaan diseminasi ini bermanfaat bagi kita semua, kita tutup dengan bacaan ibadah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nah, ini kita sekarang melaksanakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Ya, sila keempat musyawarah untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa sih Bu? Keyakinan kelas itu komitmen kita yakin sama-sama membuat kesepakatan untuk dilakukan bersama-sama secara ikhlas dari dalam hatinya, ya kan? Buat bersama-sama kan. Nah, menurut anak-anak kita nanti membuat kelas, suasana kelas ini bagaimana? Ayo. Ya bersih. Berarti gimana? Buat supaya suasana kelasnya bersih, berarti apa keyakinan kelas kita? Ya, anak-anak tulis ya di sini ya. Jadi ini post-itnya, jadi kalian tulis ya. Ya, yang sudah ya tempel. Tuh. Nanti kita baca sama-sama terus kita pilih-pilih. Taman atau poster dilarang buang sampah, ini bisa dirikan ya, dilarang merusakkan jangan. Beda dengan dilarang membuang sampah. Kalau membuang sampah ini kebersihan ya anak ya. Terus ini dilarang membuli teman ya. Ini dilarang membuang sampah kolong meja ya. Ini dilarang membuli teman, ini sama-sama ini. Dilarang bertengkar. Dari sini, ini ada beberapa kalimat negatifnya. Nah, kalimat negatif itu seperti dilarang, jangan membuang. Nah,
keyakinan kelas. Semoga saya dapat menerapkan dengan teman-teman sehingga suasana menjadi nyaman.